dulu yang pertama ya. Atom yang tidak memenuhi kaidah oktet atau duplet cenderung membentuk konfigurasi gas inert terdekat dengan melepas, menerima, atau berbagi elektron. Hal ini menghasilkan pembentukan senyawa ionik dan kovalen. Senyawa kimia yang terbentuk akibat transfer elektron dari satu atom ke atom lainnya disebut senyawa ionik atau elektrovalen. Jumlah elektron yang dilepas atau diterima suatu atom disebut elektrovalensi. Pembentukan senyawa ionik melibatkan pembentukan kation dan anion. Unsur-unsur yang memiliki 1, 2, atau 3 elektron dalam kulit terluarnya cenderung melepas elektron untuk membentuk ion bermuatan positif yang disebut kation. Unsur yang mudah melepaskan elektron disebut unsur elektropositif. Misalnya, natrium yang melepaskan satu elektron untuk memperoleh konfigurasi elektron yang stabil dan membentuk ion natrium. Unsur-unsur yang memiliki 5, 6, atau 7 elektron dalam kulit terluarnya cenderung menerima elektron untuk membentuk ion bermuatan negatif yang disebut anion. Unsur-unsur yang sudah menerima elektron disebut unsur elektronegatif. Senyawa ionik dibentuk oleh perpindahan elektron dan terdiri dari partikel bermuatan. Misalnya, klorin menerima elektron dan membentuk ion bermuatan negatif. Senyawa ionik memiliki sejumlah karakteristik, di antaranya senyawa ionik dibentuk oleh perpindahan elektron dan terdiri dari partikel bermuatan. Senyawa ionik adalah padatan kristal, keras dan rapuh. Kation dan anion dalam senyawa ionik terikat erat oleh gaya tarik elektrostatik. Senyawa ionik memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Senyawa ionik dapat larut dalam air, tetapi tidak dapat larut dalam pelarut nonpolar seperti benzena dan eter. Senyawa ionik menghantarkan listrik dalam bentuk lelehan dan cairan. Dalam larutan, senyawa ionik terpecah menjadi masing-masing ion penyusunnya dan ion ini bermuatan listrik. Oke, itu ringkasan dari pelajaran-pelajaran yang sebelum-sebelumnya ya. Ada ikatan ionik, ada ikatan kovalen, terus udah gitu ada sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita lanjut ke hibridisasi ya. Nah, di hibridisasi ini yang lebih banyak dibahas itu adalah senyawa kovalen. Nah, dari hibridisasi itu, dari teori hibridisasi nanti kita bisa memprediksi bentuk molekulnya apa. Nah, kan ada 2 teori itu yang kita udah pelajari, ada teori tolakan elektron atau VSEPR, sama ada teori hibridisasi. Nah, yang ada di sini animasinya tentang teori hibridisasi. Kita lihat dulu ya.
Pada 1931, Linus Pauling pertama kali memperkenalkan konsep hibridisasi untuk menjelaskan formasi ikatan kimia. Hibridisasi didefinisikan sebagai fenomena penggabungan orbital atom yang memiliki sedikit perbedaan energi, sehingga energi terdistribusi kembali dan membentuk orbital baru. Orbital yang baru terbentuk dikenal sebagai orbital hibrida, dan jumlah orbital hibrida akan sama dengan jumlah orbital yang dihibridisasi. Berikut ini adalah beberapa tipe-tipe hibridisasi yang berbeda dan akan kita bahas satu persatu. Pada hibridisasi sp, penggabungan satu orbital s dengan satu orbital p menghasilkan dua orbital hibrida yang sama. Catat bahwa jumlah orbital hibrida yang dihasilkan sama dengan jumlah orbital atom yang dihibridisasikan. Pasangan dua orbital hibrida memiliki susunan linear. Terdapat sudut 180 derajat antara orbital satu dengan orbital lainnya. Pada hibridisasi sp2, penggabungan satu orbital s dengan dua orbital p menghasilkan tiga orbital hibrida sp2 yang sama. Apakah kamu menyadari bahwa jumlah orbital hibrida yang terbentuk sama dengan jumlah orbital atom yang dihibridisasikan? Pasangan tiga orbital hibrida sp2 memiliki susunan trigonal planar. Sudut di antara orbital-orbital adalah 120 derajat. Pada hibridisasi sp3, penggabungan satu orbital s dengan tiga orbital p membentuk empat orbital hibrida sp3 yang sama. Perhatikan bahwa jumlah orbital hibrida yang terbentuk sama dengan jumlah atom orbital yang dihibridisasi. Pasangan 4 orbital hibrida sp3 memiliki susunan tetrahedral. Sudut di antara orbital-orbital adalah 109,5 derajat. Pada hibridisasi sp3d, penggabungan satu orbital s dengan 3 orbital p dan satu orbital d membentuk 5 orbital hibrida sp3d yang baru. Perhatikan bahwa jumlah orbital hibrida yang terbentuk sama dengan jumlah atom orbital yang dihibridisasi. Pasangan 5 orbital hibrida sp3d memiliki susunan trigonal bipiramidal. Sudut di antara orbital-orbital pada bidang trigonal adalah 120 dan 90 derajat dengan yang lainnya. Pada hibridisasi sp3d2, penggabungan satu orbital s dengan 3 orbital p dan 2 orbital d membentuk 6 orbital hibrida sp3d2 yang sama. Catat bahwa jumlah orbital hibrida yang dihasilkan sama dengan jumlah orbital atom yang dihibridisasi. Pasangan 6 orbital hibrida sp3d2 memiliki susunan oktahedral. Sudut di antara orbital-orbital adalah 90 derajat. Oke, nah ini yang tadi itu adalah teori hibridisasi. Jadi kita kan kemarin di video bahasnya ke teknis ya, kita lihat teorinya elektronnya pindah kemana, kita lihat bentuknya bentuk-bentuk diagram orbital. Nah di sini kita lihat bentuk geometrinya kayak begitu. Ada yang mau nanya dulu sampai sini? Di sini bentuknya cuma linear, trigonal planar, nggak ada bentuk bengkok, bentuk piramida trigonal, bentuk huruf V, yang lain-lain gitu jungkat-jungkit nggak ada ya. Nah bentuk-bentuk yang itu kalau mau dilihat lebih lengkap ada di teori VSEPR sih ya. Itu bentuk-bentuk yang sebenarnya diturunkan dari bentuk-bentuk dasar yang ini. Jadi bentuk-bentuk yang ada PEB-nya, nah itu diturunkan dari sini. Sampai sini oke? Bisa mengikuti? Bisa, Bu. Ada yang mau diulang dulu nggak? Oke, kalau udah cukup, nanti kamu bisa nonton videonya lagi anyway ya. Saya lanjut satu lagi terakhir ya. Ini videonya tentang
ikatan hidrogen, jadi tentang interaksi antar molekul. Oke, lihat dulu nih. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah daya tarik antara atom elektronegatif seperti nitrogen atau oksigen, atau fluorin dan hidrogen yang secara kovalen terikat pada atom elektronegatif lain. Dalam air, oksigen adalah unsur yang sangat elektronegatif, sehingga oksigen memperoleh muatan negatif parsial dan hidrogen memperoleh muatan positif parsial. Oleh karena itu, atom hidrogen membentuk ikatan hidrogen dengan atom oksigen elektronegatif dari molekul air lainnya. Ketika ikatan hidrogen terjadi antara molekul yang berbeda dari senyawa yang sama atau berbeda, ikatan ini disebut ikatan hidrogen antar molekul seperti dalam air. Ikatan hidrogen yang terjadi dalam suatu molekul itu sendiri disebut ikatan hidrogen intramolekul, seperti dalam kasus ortonitrofenol. Ikatan hidrogen terbentuk di antara atom hidrogen dari gugus hidroksil dengan atom oksigen yang lebih elektronegatif dari senyawa nitro. Oke, saya end dulu rekamannya ya.